Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Rudi Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang teknologi dari 1G hingga 4G. 1G itu dimunculkan pada tahun 1979. Sinyal suara pada 1G itu dikirim dalam bentuk gelombang analog, di mana pada saat itu masih menggunakan sistem analog, dan dia menggunakan sistem circuit switch, di mana dalam circuit switch itu pada saat menelpon itu dia satu jalur frekuensinya itu dipinjam secara khusus, dan itu dipakai hingga panggilannya selesai. Dan 1G itu dia revolusioner karena itu dia merupakan teknologi pertama kali manusia bisa telepon tanpa kabel. Dan 1G itu bisa lebih mudah diterapkan di awal karena kan dia masih menggunakan suara saja dan sistemnya masih analog. Dan 1G itu banyak kekurangannya, di mana kualitas suaranya itu buruk karena dia banyak sekali banyak terjadi gangguan, putus, dan noise. Dan kapasitas penggunanya itu sedikit karena dia tiap panggilannya itu membutuhkan satu kanal frekuensi yang penuh, dan itu dia nggak bisa kirim data, dia hanya bisa suara saja. Dan 1G itu nggak ada enkripsi itu dia proses mengubah data menjadi kode rahasia, di mana dia jadikan kode rahasia biar datanya itu dilindungi, dia nggak bisa dicuri oleh orang lain. Dan kalau 1G itu nggak bisa enkripsi, nanti datanya itu bakal dicuri oleh orang lain atau orang asing. Oke, lanjut ke 2G. Oke, lanjut pada teknologi 2G, yang dimana dia muncul pada tahun 1991. Pada teknologi 2G itu merupakan teknologi generasi pertama yang menggunakan sinyal digital, bukan sinyal analog lagi, di mana teknologi utamanya itu menggunakan Global System for Mobile Communication dan CDMA, itu Code Division Multiple Access. Dalam 2G itu suaranya itu diubah menjadi data digital, bukan hanya menggunakan gelombang analog lagi. Dan 2G itu dia udah mulai menggunakan adanya enkripsi. Enkripsi itu kan melindungi data dengan cara datanya itu diubah menjadi kode rahasia, yang mana itu bisa melindungi data dari orang lain yang mencuri data itu, jadi bisa menelpon lebih aman. Dan 2G itu efisiensi frekuensinya itu lebih baik karena dalam satu frekuensinya itu bisa melayani lebih banyak pengguna daripada 1G. Selain itu selain suara, dia bisa kirim SMS atau Short Message Service dan MMS atau Multimedia Message Service. Dan dia mulai bisa kirim data walaupun dia masih lambat. Dan 2G itu memiliki kekurangan di mana kecepatan datanya itu dia masih rendah, masih sekitar 64 kilobyte per second. Untuk kecepatan internetnya itu masih sangat terbatas karena dia hanya bisa browsing teks ringan menggunakan WAP atau Wireless Application Protocol. Dan dia itu 2G masih mengandalkan circuit switching, di mana dia lebih kurang efisien untuk mengirimkan data. Oke, lanjut ke 3G. Lanjut pada teknologi 3G. 3G itu pertama kali ditemukan pada tahun 1998. 3G itu merupakan generasi pertama jaringan data berkecepatan tinggi. 3G itu teknologi utamanya itu WCDMA, Wideband
Code Division, Multiple Access, UMTS, atau Universal Mobile Telecommunication System, dan CDMA 2000. 3G itu menggunakan spektrum lebih lebar dan teknik CDMA untuk mengirimkan data lebih banyak secara bersamaan. Untuk suara, teks, dan data untuk teknologi 3G itu bisa berjalan bersamaan. Dan 3G itu dia kecepatannya itu bisa jauh lebih tinggi, bisa hingga 2 megabit per second. 3G itu mendukung internet penuh, dia bisa mendukung web, email, video streaming, dan sosial media. 3G itu bisa mendukung video call dan multimedia secara real time, dan 3G itu bisa bermobilitas tinggi, di mana bisa jaringannya masih stabil meskipun berpindah lokasi. Dan 3G itu masih banyak memiliki kekurangan, di mana itu biaya pembangunannya itu tinggi, dia membutuhkan infrastruktur yang baru yang lebih banyak. Dan 3G itu konsumsi dayanya itu besar, yang menyebabkan kalau 3G itu bisa digunakan itu bisa membuat HP-nya itu lebih boros baterai dan cepat panas. Dan 3G itu cakupan sinyalnya itu masih sangat terbatas. Masih terbatas, terutama itu di daerah rural itu dia terbatas kecepatan jaringannya. Lanjut ke 4G. Lanjut yang terakhir adalah 4G yang ditemukan pada tahun 2008. 4G itu sepenuhnya berbasis Internet Protocol atau IP based. Teknologi utamanya itu LTE atau Long Term Evolution, dan kadang itu WiMAX. WiMAX itu Worldwide Interoperability for Microwave Access. 4G itu menggunakan OFDMA. OFDMA itu Orthogonal Frequency Division Multiple Access, dan semua komunikasi datanya itu dikirim dalam bentuk data digital IP, termasuk juga suara melalui VoIP LTE atau Voice over Long Term Evolution. Di 4G itu dia nggak lagi bergantung pada circuit switching, dan 4G itu memiliki kelebihan di mana kecepatannya itu sangat tinggi, dia bisa hingga 100 Mbps untuk mobile, dan untuk di stasioner itu sekitar 1 Gbps atau gigabyte per second. Dan kualitas suaranya itu lebih jernih karena menggunakan VoLT, dan itu dia latensinya rendah, dimana latensi rendah itu dia delay dan penundaan dari pengiriman data dari jaringan atau sistem itu dia rendah, jadi di responnya itu tinggi, dia lebih cepat maksudnya. Untuk 4G itu dia lebih stabil dan efisien untuk melayani ke semua pengguna. Tapi 4G memiliki kekurangan di mana biaya perangkatnya dan jaringannya itu tinggi. Dan 4G itu butuh sinyal yang kuat dan infrastruktur infrastruktur backhaul. Dan suaranya itu butuh dukungan VLTE. Tanpa VLTE ini dia hanya data saja. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.